Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema penting yang sering ditanyakan, hewan-hewan apa saja yang dilarang dipelihara dalam Islam dan dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ini tentu bukan tanpa sebab. Ada hewan yang membawa mudarat, ada yang najis, ada yang mengganggu, dan ada pula yang dapat menghadirkan keburukan bagi rumah serta penghuninya. Mari kita bahas satu persatu agar menjadi pelajaran dan kehati-hatian bagi kita semua. Pertama, anjing untuk selain keperluan tertentu. Dalam Islam, memelihara anjing tanpa keperluan syar'i seperti menjaga ladang, rumah dari bahaya, atau berburu tidak diperbolehkan. Anjing termasuk hewan najis mughallazah dan dapat mengurangi keberkahan rumah jika dipelihara tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Kedua, kucing hitam yang memiliki tanda-tanda mencurigakan. Bukan kucing hitam biasa, namun kucing hitam yang memiliki ciri-ciri aneh, menyeramkan, atau menimbulkan gangguan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hewan dengan tingkah tak wajar bisa jadi dihuni jin. Karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar berhati-hati terhadap hewan yang menunjukkan sifat tidak normal, terutama jika membahayakan. Ketiga, keledai Cina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging keledai Cina dan melarang menjadikannya sebagai hewan sembelihan. Bahkan memeliharanya tanpa manfaat yang jelas juga tidak dianjurkan, karena termasuk hewan yang sering membawa kotoran dan penyakit. Keempat, burung-burung beracun atau pemangsa kecil, seperti burung hantu tertentu yang memakan bangkai atau burung yang membawa penyakit. Dalam Islam, memelihara hewan yang najis atau membawa sumber bahaya tidak diperbolehkan karena bisa mencelakakan diri sendiri dan keluarga. Kelima, ular dan hewan berbisa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas memerintahkan umatnya membunuh ular tertentu di rumah. Ular adalah hewan berbahaya dan jelas tidak boleh dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, ular juga termasuk hewan yang bisa menghadirkan keburukan, memakan hewan lain, dan membahayakan keselamatan. Keenam, serigala atau hewan buas lainnya. Hewan buas bersifat agresif, tidak bisa diprediksi, dan dapat mencelakakan manusia. Islam melarang memelihara hewan liar yang dapat menimbulkan mudarat. Mengurung hewan buas tanpa kebutuhan syar'i juga dianggap menyiksa hewan, padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, saya ingin mengajak antum semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel, supaya dakwah ini bisa lebih luas lagi manfaatnya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Silakan tinggalkan komentar tentang tema apa yang ingin dibahas berikutnya, insya Allah akan saya bacakan. Mengapa Islam melarang memelihara hewan-hewan ini? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. 1. Karena hewan tersebut membawa bahaya fisik, seperti bisa, cakar, atau penyakit. 2. Karena hewan itu najis, atau dapat mengurangi keberkahan rumah. 3. Karena memelihara hewan liar termasuk menyiksa hewan, padahal Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk. Agama kita bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga menjaga keselamatan manusia dan makhluk lainnya. Semua perintah dan larangan Allah pasti membawa kebaikan, meski terkadang tidak langsung kita sadari. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga setelah mengetahui hewan-hewan yang dilarang dipelihara menurut Islam, kita menjadi lebih berhati-hati. Jangan sampai niat ingin memelihara hewan justru membawa mudarat bagi diri
keluarga, dan juga rumah kita. Ingat, rumah yang dipenuhi keberkahan adalah rumah yang bersih, aman, dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita, menjaga rumah kita, dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.